Dikatakan al-insan adu ma jahil. Yang namanya manusia itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Seperti layaknya seorang anak kecil yang ketika disuruh minum obat nangis tidak mau minum. Karena dia tidak tahu di dalam obat itu ada sesuatu zat yang bisa dengan izin Allah menyembuhkan dirinya. Seperti khuffatul jannati bil makarihi wa khuffatun nar bisyahwat. Yang namanya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh nafsu seorang manusia. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sesuai dengan keinginan manusia. Coba kalau kita bayangkan, kita itu sebulan berpuasa Ramadan, tidak makan, tidak minum, dari subuh sampai maghrib. Kira-kira orang-orang non-muslim akan menganggap apa? Ngoyo. Wong bisa makan kok tidak makan. Jangankan orang yang non-muslim, sesama muslim bahkan ada yang bilang, kalau tidak ada orang ya buka aja, tidak apa-apa. Yang penting kan orang-orang taunya nanti buka. Kenapa? Lapar, haus. Apalagi sebagian daerah mungkin sebagian waktu Ramadannya pas panas-panasnya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Cuman kalau yang namanya manusia tahu tujuan daripada puasa, lau alima ummati ma fi Ramadan la tamanna sanata kullaha an yakuna Ramadan. Atau kama qala Rasulullah. Kalau misalkan umatku itu tahu ada apa dengan Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, mereka akan berharap kalau Ramadannya bukan 1 bulan, setahun kalau bisa. Seperti ceritanya ada seorang di Solo itu Bu, ada satu majelis tahunan yang datang itu kalau tidak di stok bisa ratusan ribu orang. Di masjid namanya Masjid Riyadh di Pasar Kliwon. Itu kalau setiap tahun luar biasa yang datang. Corona aja yang datang mungkin 1/10-nya, tidak sampai 1/20 lah. Cuman kalau selain corona dari zaman dulu sampai sekarang ini yang datang menung sotok itu. Dan itu setiap kali acara makannya kambing. Belai kambing iki piro? Hari siang makan kambing, besok paginya makan kambing lagi. Cuman subhanallah, sebaik-baik orang, sebaik-baik kegiatan pasti ada yang tidak senang. Seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Syafi'i, ini yang tidak senang sama kita ini banyak. Salah satunya itu dari bangsa jin, dari bangsa setan yang menaburkan tepung di wajah kita supaya kedap-kedap niku ora kok fokus niku kok ngantuk ya. Setiap kegiatan baik itu pasti banyak yang enggak senang. Jadi kalau misalkan ibu memiliki aktivitas yang baik, terus kalau ada yang enggak senang wajar. Wong namanya setan itu minal jinnati. Yang namanya penggoda manusia itu bukan dari bangsa jin, menungso barang yo akeh. Buat pengajian, buat anak sing komplit, buat pengajian, buat ada yang protes corona. Kowe ngomong corona kalau ning Malioboro. Kok praktek corona kalau pengajian tok? Apa ora pegel lho.
Tadi malam saya hadir ada tasyak pernikahan salah satu orang yang saya kenal. Selama corona belas ngono. Lah kenapa kalau pas pengajian alasannya corona? Alasannya apa? Nah, kita masih pandemi, jangan abaikan. Praktek ning kono sih. Pendopo sing cedak alun-alun dulu. Yang setiap malamnya orang luar kota platnya beraneka ragam huruf, angka dari mana-mana. Lo pengajian paling kan cuman ya wajar. Minal jinnati. Kalau ada orang-orang tidak senang pengajian jenengan maca Al-Qur'an rasa komplit-komplit minal jinnati. Iki kok ngrumyangi minal jinnati wan nas boleh ana dhewe sampean nek ketemu ana surat minal jinnati wan nas niku wacana. Pertama nek kula nas aku berlindung dari manusia. Kuwi kok. Nah ini di Solo ini yang datang ratusan ribu lah yang datang itu, Masya Allah. Cuman ada bapak-bapak yang nggak senang. Ya tetangganya masjid sendiri, subhanallah. Komplain. Apa ini? Acara apa ini? Ngapain jauh-jauh kemari? Saya tetangga masjid ini biasa-biasa aja. Akhirnya ngomong sama salah satu tokoh di Solo, kalau bisa suruh bubar, jangan adakan lagi. Saya sebagai tetangganya terus cocok. Mau pengajian terus dangdutan melu teko. Saya jujur Bu, kadang-kadang kita betul-betul gedek sama orang-orang yang seperti itu. Ketika ada pengajian mereka terus cuman ketika ada acara event-event yang lain, mereka bantu parkir. Muslim bencinya sama orang yang punya pengajian sampai saat pengajian ini jangan dilaksanakan. Kamu benci sama saya silahkan, cuman jangan menghalangi kami untuk belajar, jangan menghalangi kami untuk beragama. Tokoh masyarakatnya Solo bilang, Pak, kalau Bapak ngomong ini bukan sama saya, Bapak diajar habis-habisan. Ambil hikmahnya sajalah. Bapak punya rumah dekat masjid. Daripada Bapak kebanyakan ngomong, pas acara itu Bapak buka warung rawon. Jadi kalau ada orang yang datang, kalau memang lapar, tidak dapat makanan, makannya di rumah jenengan. Hargai rawon per porsi 15.000, 10.000 terserah Bapak. Oh, ini mikir, yo bener juga sih. Rumah saya dekat masjid, daripada tidak ada manfaatnya, saya ya tidak senang, daripada tidak senang sama sekali. Akhirat ra entuk mungguhe kono, dunia ra entuk mending dunia tok. Ngobrol sama istrinya pinter masak buat rawon. Cuman pas acara itu bapaknya pergi, saya tidak mengurusi, biar istri sama karyawan aja. Hari pertama rawonnya ludes, 3 hari acaranya. Hari kedua rawonnya ludes, hari ketiga rawonnya ludes, untungnya banyak, untungnya banyak. Setiap hari dicek gimana rawonnya, habis Pak. Nggak nyangka ini rawon banyak yang beli orang-orang ini rawon. Hari kedua dicek ludes Pak, kita tambah lagi porsinya, habis juga. Hari ketiga buat porsi yang banyak banget, habis. Cek duitnya ini, penghasilan setengah tahun cuma 3 hari dapat. Penghasilan setengah tahun dodolan rawon 3 dino entuk. Akhirnya ke tokoh masyarakat yang usul itu, gimana tuh ini? Gimana Pak? Kenapa volnya kok cuma setahun sekali? Mbok dijadikan setahun.
Kenapa hallnya cuma ketemu acara pengajian ini diajarkannya kok cuma setahun sekali, mbok ditambah setahun 2 kali gitu kan lumayan, cek poin. Masya Allah, Masya Allah. Maka semua orang itu kalau berbuat baik pasti ada yang tidak senang. Mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang kalau berbuat baik banyak yang mendukung. Allahumma amin ya rabbal. Khufatul jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Allahumma maghfiratuka. Maghfiratuka awsa'u. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Saya ulang dan saya artikan, Allahumma ya Allah, maghfiratuka ampunanmu, awsa'u itu lebih luas, min daripada dzunubina dosa-dosa kami. Dosa kita kalau diumpamakan seperti kapal tanker, maka rahmatnya Allah seperti samudra lautan luas. Kalau toh dosa kita seperti kapal tanker 10 dimasukkan ke dalam lautan luas, kira-kira masih besar mana? Besar lautan. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja nggih, ampun arja niku kula Arab Jawa. Arja min a'malina, wa rahmatuka arja min a'malina. Saya artikan, wa rahmatuka sedangkan rahmatmu, arja itu lebih kami harapkan, min a'malina daripada amal-amal kami sendiri. Jadi mengharapkan rahmat Allah itu lebih daripada kita berharap kepada amal diri kita sendiri. Subhanallah. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja. Nah, ada yang kurang itu. Saya yang salah, bukan jenengan. Arja indana. Nah, tambah kalimat arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Indana itu artinya apa? Artinya lebih kami harapkan bagi diri kami daripada amal kami sendiri. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Terus insyaallah. Ada seorang di zaman Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, orang non-muslim. Non-muslim itu kata lain daripada kafir. Menurut bahasa kita, orang Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah itu kafir. Kafir itu bukan bahasa umpatan ya. Kafir itu istilah orang yang mengingkari Allah.
Sedangkan antonim daripada kafir ialah mukmin. Antonim daripada kafir itu mukmin. Lawan katanya mukmin. Mukmin iman, kafir ingkar. Ada orang yang kafir di zaman Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu ganteng, sugih, demenake pol pokoknya ibaratnya nganggo napa tradong lho. Bahkan dikatakan cucu yang paling mirip sama Rasulullah Al Hasan bin Ali. Bayang nih mawon kinten-kinten nek ana wong mirip Kanjeng Nabi gantenge kados napa. Naik kudanya bersih gagah, bajunya rapi, dicegat sama seorang pelayan di tukang besi. Pelayannya lusuh, kumuh, mukanya juga banyak kotoran, sambil tidak terima. Stop! Mau cerita stop kaya jenengan sing kaget. Iki cek ono efek mic gitu ya. Efek mondar-mandir dandani mic. Monggo-monggo diunjuk Ustaz, antum minumnya Ustaz Fadil Ustaz. Afwan. Monggo yang punya minuman mau diminum silahkan. Yang mungkin puasa hari Selasa ya orang. Ini kalau yang lihat video mungkin dipikir saya minumnya pakai tangan kiri, tangan kanan ini. Kalau lagi di streaming kayak gini, ini khususnya yang lihat video di depan saya ini. Kalau sana mungkin pakai kamera belakang. Kalau saya biasanya streaming pakai kamera depan. Jangan salah, ini tangan kanan ini, bukan tangan kiri. Cuman di sana karena efek kamera dilihatnya menjadi tangan kiri. Saya ada yang itu, Habib lagi ceramah kok minum tangan kiri. Loyong batin. Nah, yo mungkin minum tangan kiri ora ning ngarepane wong-wong masuk ngaji kok ngombe tangan kiri. Diantemi wong sing ngrungokke. Insyaallah. Cuman ya itu, banyak orang al-insan adu majahil. Cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Harusnya dia mikir dulu. Habib. Oh, ternyata tangan kanan cuman efek kamera. Stop. Kaget meneh. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib lagi naik kuda yang bagus. Kakekmu pendusta. Langsung vonis, kakekmu ini seorang pendusta. Subhanallah. Orang kalau punya akhlak itu mendapatkan perkataan seburuk apapun yang keluar darinya tetap akhlak. Nah, orang kalau yang berakhlak, seburuk apapun dia terkena hal yang tidak baik, maka yang bersumber darinya tetap akhlak. Bedakan dengan orang yang berakhlak buruk. Orang yang berakhlak buruk, jangankan hal yang buruk, yang baik aja keluarnya tetap akhlak buruk. Monggo mbak, unjukane wis ngerti. Sudah berbuat baik sama dia, tetap yang keluar buruk. Memang dasarnya akhlaknya buruk. Suaminya tanya sama istrinya baru masuk rumah. Bu, ibu dari luar apa bu? Cetok-cetok sekon jobot, mlebu kok ditakoni ibu dari luar. Dah tahu nanya. Seharusnya kan jawabnya lebih enak, iya mas, ada apa? Kamu kangen sama aku ya? Wah, waduh, beda kalimat, cuman beberapa kalimat, cuman ning kene enak dirungokne.
Ini betul. Ada seorang istri dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Suami nanya, "Ibu, kamu baru dari luar?" Cetok-cetok iki pintu jegrek ngono iki. Cek takon iki wong sitok iki yo kadang-kadang ana antike wong ngono. Udah tahu nanya. Cuman kalau istri yang salihah, emang kenapa kamu nyariin aku ya? Kangen sama aku ya? Insya Allah. Semudah itu loh buat seneng orang. Cuman banyak di antara kita kalau sama suaminya, ya Allah, kasare. Kalau sama Ustadz Adi, Ustadz Syafi'i, Ustadz, baru bojone diombe Pak. Terus sama Ustadznya jauh gitu, udah dunduk. Ya, ada enggak orang model kayak gitu? Sekarang saja. Orangnya cengangas sih. Allah. Kita menuju ke pembahasan. Oh, ceritanya belum selesai. Ini belum pembahasan inti. Padahal wis mesak jam. Lalu Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib tersenyum. Maksudnya gimana, Pak? Kok Anda mengatakan kakek saya seorang pendusta? Memang kenapa? Iya, kakekmu tuh bilang dunia ini ialah penjara bagi orang yang beriman, sedangkan surga bagi orang yang tidak beriman. Kamu beriman sama Tuhan kamu Allah, sedangkan kamu seperti di surga. Saya tidak beriman sama Tuhanmu Allah, sedangkan saya malah seperti di penjara. Lihat keadaannya. Kamu pakai baju udah ganteng, saya kerja sudah di toko besi, baunya aja bau besi, muka banyak coreng-coreng asap kayak gini. Kakek kamu itu tukang bohong. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib tersenyum dan mengatakan, bukan maksudnya seperti itu, Pak. Lu maksudnya kayak gimana? Dibandingkan kenikmatan yang akan Allah berikan di surga, kami itu seperti orang yang di penjara. Dibandingkan nikmat yang Allah Ta'ala akan berikan untuk kami orang-orang yang beriman kepada Allah di surga, ini kayak di penjara dunia ini. Begitu pula kamu, dibandingkan siksa yang Allah Ta'ala persiapkan untukmu di neraka, kamu sekarang seperti di surga. Kamu keadaanmu sekarang seperti ini, daripada neraka kalau di akhirat, kamu lebih milih kehidupan di dunia seperti ini ribuan tahun daripada masuk neraka satu hari karena pedih dan sedihnya siksaan dia nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaget wong gak iso ngomong yang meneh. Yo gitu. Kalau katanya surga dibandingkan di dunia, dunia ini seperti penjaranya manusia dibandingkan di surga. Sedangkan bagi orang-orang penghuni neraka di dunia, wis koyo ning swarga tenan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita ke dalam golongan ahli surga. Allahumma amin ya rabbal sahabat Quran. Menuju ke inti daripada Al-Quran. Mukadimah 45 menit. Ini sampai jam 9:30 harus selesai nggih katanya. Isinya 6 menit. Hah? Apa? Sebih waktu 10 menit. Berarti ra entuk suwi-suwi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini penting bagi sahabat Quran. Tidak usah dicatat ketok angel ini. Rubba talin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'an.
Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali pula di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berapa banyak orang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknat orang itu. Apa iki kok jenengan mentelengi kula apa? Gak trimo blas. Beb, kok bisa orang membaca Al-Quran, Al-Quran melaknat dia? Wa warada fi Taurah, ini dalam kitab. Jadi nek jenengan mangertosi, kula niki nembe maos kitab, insyaallah. Niki kitab niki termasuk berkah Ustaz Syafi'i. Namanya kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karya Al-Malyaburi Al-Ghazali. Senes Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, cuman juga gelarnya Ghazali. Di dalam kitab Taurat ada satu teguran dari Allah kepada hambanya. Ya abdi, ama tastahyi minni. Wahai hambaku, apa kamu tidak malu sama aku? Ya'tika kitabu ba'di ikhwanika wa anta fit tariqi tamshi fataqdilu anit tariq. Engkau mendapatkan surat dari temanmu ketika engkau di jalan, lalu karena engkau merasa surat ini penting, engkau menepi, lalu engkau duduk membacanya dengan teliti, huruf demi huruf, sampai tidak terlewat sedikit pun dari surat saudaramu ini. Berapa banyak kita kalau lagi naik motor atau naik mobil, kita ditelepon atau penasaran, ada WA apa ini? Lagi di perempatan melihat handphone penting, langsung mepet apa? Kita membacanya khusyuk, apalagi kalau dari orang yang kita segani, kita hormati, kita cintai. Anaknya mungkin di pondok kirim surat, kirim SMS, ibu tolong ibu. Kadang-kadang hafalnya 2 hari 3 hari itu SMS dari anaknya. Wa hadza kitabi anzaltuhu ilaik. Sedangkan ini ialah kitab yang aku turunkan kepadamu. Ungdur kam fassaltu laka minal qaul. Lihatlah di dalam kitab ini berapa banyak aku bagi perkataan-perkataanku dengan tujuan-tujuan yang penting-penting. Wa kam qarartu 'alaika fi, berapa kali aku ulang-ulangi perintahku di dalam kitab tersebut. Untuk apa? Litata'ammal tulahu wa ardahu, agar engkau itu selalu meneliti dan membayang-bayangkan panjang pendeknya. Tsumma anta mu'ridun an, lalu kalian berpaling dari kitab yang telah aku turunkan. Afa kuntu ahwana 'alaika min ba'dhi ikhwanik, apakah aku Allah itu lebih rendah daripada orang yang mengirimi kamu surat? Kalau untuk orang kamu teliti, apalagi untuk proyek pejabat mendapat surat dari rekannya, diteliti betul-betul, dibaca dengan seksama. Kadang-kadang kalau mau membalas surat dibaca berulang kali supaya tidak ada huruf yang salah, tidak ada huruf yang keliru. Cuman kalau untuk ayat-ayat Allah, untuk firman Allah, kadang-kadang kita membacanya sambil moto demo pet mandem. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang pas baca Quran angop. Man kalau pas lagi nonton sinetron pas seru-serunya angop. Gak ono ceritane kayak seru-seru nih sinetron angop, gak ono. Anaknya bilang, "Mas, sebentar. Mas, sebentar." Iklan. Kamu tuh udah mama bilangin,
Kalau mama lagi asik nonton jangan ganggu. Wah. Kalau lagi baca Quran, mama apa? Wah. Berapa banyak kita memutus Al-Quran karena sesuatu, sedangkan kita tidak mau memutus sesuatu yang tidak penting, jauh lebih rendah dibandingkan Al-Quran. Karena memang kadang kita menganggap Al-Quran tidak penting. Coba jenengan sekarang dapat surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono, bayangkan saja, blek, kira-kira jenengan lemaos. Kira-kira Anda membaca surat dari gubernur, kira-kira gimana? Masya Allah, ini surat apa? Kok nganggo hono cara kok? Oh dari ngarsa dalam mungkin, siapa tahu. Cuman kira-kira kalau jenengan didapat surat, bayangkan saja lah, dapat surat dari Pak Presiden Jokowi atau dari Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Coba bayangkan, kira-kira oleh nomor pripun jenengan? Wah, ora kok diwaca tok. Macane sambil difoto dadi status baca surat dari Presiden guys. Cuman kalau kita membaca Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu Allah bertanya, afakuntu ahwana alaika? Apakah aku di dalam dirimu tuh lebih rendah min ba'dhi ikhwanik, daripada saudara-saudaramu yang mengirimkan surat? Kalau misalkan surat dari mereka sampai engkau minggir, dapat telepon minggir. Cuman kalau kita misalkan membaca Al-Quran, aja'altani ahwana alaika min ba'dhi ikhwanik, apakah kamu menjadikan aku lebih rendah daripada orang? Aku yang menciptakanmu. Kamu butuh rezeki, mintanya sama aku. Kenapa orang itu lebih penting di hati kamu daripada aku, Allah? Setelah kamu mati, kamu kembalinya sama aku, bukan sama dia. Yang menyiapkan balasan untukmu, aku, bukan dia. Kenapa untuk dia kamu serius, untuk aku kamu tidak serius? Kenapa untuk dia kamu betul-betul tawajuh, betul-betul khusyuk? Cuman untuk aku kenapa kamu tidak khusyuk? Apakah aku lebih rendah dari dia? Kata Allah. Nah ini, rubbata lil Quran wal Quran yal'an. Berapa banyak daripada orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Qurannya sendiri melaknat orang ini. Matanya melihat Al-Quran, mulutnya membaca Al-Quran, hatinya pengen. Sadaqallahul adzim. Ada nggak Bu yang itu? Kepingin cepat-cepat selesai, nggak menikmati sama sekali. Ketemu sadaqallahul adzim, sadaq. Ini jenengan sudah tidak jadi tersangka lagi, terdakwa kabeh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita betul-betul sahabat Quran insyaallah, bersahabat dengan Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau memang waktunya lebih daripada sejatinya, saya mohon maaf. Kalau di jamnya masing-masing mungkin lewatnya 15 menit. Cuman pacuan kita karena kita di masjid ini jamnya itu. Jadi kelewatnya cuma 5 menit tok. Alhamdulillah. Saya tidak ngurusi yang sana, urusan saya sama yang banyak salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.